Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Estelima Fitria dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempraktekkan tentang jaringan komputer, yaitu TPC/IP. Oke, untuk langkah pertama kita mulai menggunakan IP config dan ping. Yang pertama kita tuliskan IP config. IP config ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan nama sewa IP address. Selanjutnya kita tuliskan IP config/al. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address. Selanjutnya kita tuliskan ipconfig/tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Selanjutnya kita tuliskan ipconfig/release. ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Selanjutnya ipconfig/rename. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Kemudian ipconfig/display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain, nama sistem atau DNS, termasuk localhost koneksi. Lanjut ipconfig/flows/DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Kemudian ipconfig/register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita tulis ulang ipconfig/register DNS. Kemudian kita masuk ke ping/tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Kemudian ping, kita tuliskan ping address. Address di sini kita tuliskan 192.168.1.4. Perintah ini digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup atau mati. Kemudian di sini ada beberapa perintah. Perintah yang pertama, jika kita ingin mengirimkan paket yang berukuran besar, semisal ping -1, kita kirimkan 1500
data atau 1500 besaran dengan menggunakan IP address. Kemudian jika kita ingin menerima jumlah balasan tertentu, misal ping min n, kita ingin menerima 10 balasan, menggunakan 10 dengan IP address, maka sistem akan berjalan sebanyak 10 balasan. Kemudian ping terus menerus, kita tuliskan ping min t, maka kita ulangi, ping min t ping IP address min t. Nah, di sini ping akan terus mengirim balasan sebanyak yang kita perlukan. Kita hentikan dengan ctrl-c. Lanjut ke perintah net start. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari ke komputer yang sedang dipakai. Berikut ini banyak digunakan perintah netstat. Yang pertama netstat min a. Perintah ini digunakan untuk menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Kemudian netstat min e menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Kemudian netstat min n menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Netstat min o menampilkan proses ID untuk setiap koneksi. Netstat min o ini menampilkan proses ID untuk setiap koneksi. Lanjut ke netstat min n. Min s menampilkan statistik per protokol. Lanjut netstat min r menampilkan routing tabel. Kemudian netstat min p menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Lanjut ke perintah
nbt start. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi NetBoys melalui TCP/IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing yang diaktifkan. Kita tuliskan nbt start min a dengan nama pengguna di sini. Nama pengguna. Nama pengguna, bentar. Kemungkinan di sini kemarin dari nama pengguna saya sendiri DNDASRLY 31. Terus lanjut ke nbt start min a besar dengan alamat IP. Tadi. Perintah ini akan menghasilkan informasi yang sama tetapi terhubung melalui alamat IP. Kemudian nbt start min r menampilkan statistik resolusi nama NetBoys. Lanjut nbt start min r besar menampilkan konten chat nama NetBoys. Kemudian nbt start min r double menyegarkan nama NetBoys. Kemudian nbt start min s untuk mengubah alamat IP jarak jauh menjadi nama. Kemudian nbt start min s besar menampilkan sama seperti parameter s. Lanjut, kita menggunakan tracker dan piping. Yang pertama, tracker. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Semisal kita contohkan track www.microsoft.com. Dengan melakukan track ini, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi route, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi route, serta batasan-batasan network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Kemudian
ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Kita tuliskan ping min n. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address. Ping min h. Perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum untuk proses pelacakan ke tujuan. Ping min w digunakan untuk menentukan nilai maksimum waktu tunggu. Ping min p. Perintah ini digunakan untuk menentukan waktu maksimum menunggu. Ping min v digunakan untuk menentukan jumlah ACPMP echo request untuk dikirimkan melalui default yaitu 100%. Selanjutnya ping min p besar di mana perintah ini digunakan untuk melakukan tes terhadap koneksi RSVP path. Kemudian ping min r digunakan untuk menguji apabila setiap hop terdapat RSVP. Lanjut ke net. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Salah satunya yaitu untuk mengubah IP address Anda saat ini, untuk menambahkan IP address, untuk menghapus secondary IP address, dan untuk mengubah IP address utama dari statistik menjadi DHCP. Lanjut ke route. Route ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing tabel dalam sebuah host. Kita tuliskan route, langsung ke penerapannya yaitu route print. Untuk mendapatkan perintah sewaktu routing tabel. Kemudian routing add dengan IP dan subnet mask. Kemudian routing delete. Routing ini akan menampilkan delete dari hasil yang dilakukan dengan perintah routing net. Selanjutnya net.
NAT ini ada beberapa konfigurasi jaringan untuk memodifikasi perintah NAT view. Digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN, apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Nah, terus lanjut NAT team. Perintah ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server tertentu. Kemudian NAT user untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Nah, akun penggunanya yaitu Dinda Sherly. Lanjut ke perintah NAT stop teams. NAT stop di sini ada sistem error yaitu 5. Kemudian kita tuliskan NAT start teams. Untuk memulai kembali layanan jaringan. Sekian praktikum TPC IP dari saya. Apabila ada kurangnya, errornya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.